Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Masjid Kuba DKM beserta panitia Ramadan 1446 Hijriah. Betul, Pak? Betul. Para hujjaj, para imam, khususnya imam kita Ustadz Farhan, masih bujang Ustadz? Oh, masih bujang. Saya punya gadis 3 Ustadz. Saya punya gadis 3, bukannya berarti minta dia jadi mantu saya. Jamaah Bapak dan Ibu sekalian hormati, alhamdulillah kita malam ini masuk ke malam yang ke-6. Ini saya kayaknya salah jadwal nih Pak Haji Fahrudin. Tanggal 1 sampai tanggal 20 itu domainnya impor. Ustadz-ustadz luar, bukan dalam. Ya. Kalau dalam ya begini bawaannya, asal ada doa, makanya saya jangan dimasukin ini. 1, kedua, tema yang diberikan pun tema yang sangat amat berat. Judulnya Jihad Para Sahabat di Bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini maksudnya apa Pak Ketua? Saya diberikan tema Jihad Para Sahabat di Bulan Ramadan. Itu kan yang memberikan pengajaran tentang sirah nabawiyah di masjid kita adalah Ustadz Salbini, mestinya beliau lebih pas. Ya. Kalau saya mungkin mestinya dikasih tema itu bagaimana tromol terkumpul lebih banyak lagi. Itu baru pas buat saya. Iya. Kalau begini materi masal apalagi bolak-balik nggak ketemu karena saya bukan orang SPD atau LCC laki-laki dari Cilegon. Iya. Jadi mestinya disesuaikan. Kalau cari tromol, nah saya bantuin. Kenapa sekarang pakai tanggok? Karena kalau pakai tromol lancar, nggak mandek-mandek. Itu persoalannya. Baiklah jangan berbahagia. Saya secara pribadi sesungguhnya akan lebih menikmati kalau sholat isya langsung taraweh tanpa ada kultum. Kalau imamnya model sekarang ini, setuju? Setuju Pak Ketua. Tahun depan nggak perlu lagi ceramah. Cukup malam minggu, malam Senin aja. Setuju? Setuju. Itu baru bidang saya Pak Ketua. Iya. Jadi apain lagi kita kultum-kultum, udah dengerin radio, dengerin tape, udah banyak lah. Iya. Kita dengarkan pengajian begitu tartil sahdu merdu.
menambah keimanan kita. Daripada ceramah kadang-kadang juga isinya ya kayak begini, ini isinya nggak jelas. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir ayat. Ya dikitlah tahunya. Jadi sesuai dengan judul jihad para sahabat di bulan Ramadan. Susah kalau ngomongin jihad sahabat di Ramadan, terlalu luas dan terlalu banyak. Ya, kita mengkaji sahabat yang mana yang dimaksud? Ya, puluhan ribu sahabat. Kembali kepada kata jihad, apa sih itu jihad? Jihad itu artinya adalah sungguh-sungguh, kesungguhan. Baik kesungguhan mengikuti anjuran Rasulullah untuk berperang, maupun kesungguhan kita untuk ati Allah wa ati Rasul. Sebelum kita mengupas lebih jauh tentang jihad ini, kita perlu mengetahui sifat-sifat Rasul dan sahabat yang sangat amat dekat dengan Rasul. Tadi dalam petikan Al-Quran, bahwa Muhammad itu beserta pengikut-pengikutnya sangat amat tegas terhadap kaum kufar. Tidak hanya karena dikasih makan lalu kita mengucapkan selamat perayaannya, tidak. Tegas, lakum dinukum waliyad. Pintar ternyata, insyaallah. Itu tegas. Jadi kita harus kenali dulu sifat baginda Rasul, tegas terhadap orang-orang kufar, tapi juga adil, bukan tegas tanpa batas, tapi tegas di dalam keadilan. Kenapa kita katakan adil? Ketika baginda Rasul sampai pada Madinah, orang-orang Madinah diberikan kebebasan untuk meluk agamanya masing-masing. Yang penting mereka tidak mengganggu baginda Rasul dan sahabatnya. Itu keadilan. Kedua, sifat para sahabat Rasul. Kita harus kenali dulu sebelum mereka ikut juga turut serta berperang. Sahabat Abu Bakar katakan, beliau adalah orang yang sangat amat lembut, halus, suka menolong. Makanya kalau ngimamin, Abu Bakar ini sering menangis karena kelembutan hatinya. Bahkan Sayyidina Umar menggambarkan keimanan seluruh umat Islam seluruh dunia, tidak ada satu kuku jari yang dimiliki oleh Abu Bakar. Itu Sayyidina Umar yang ngomong. Jadi Abu Bakar ini sangat dermawan, lemah lembut, bijaksana. Tutur katanya halus. Ya di sini boleh lihatlah yang halus-halus berarti memang sahabatnya Abu Bakar. Kalau saya nggak termasuk, nggak termasuk. Ya tahu semua ya. Yang kedua adalah Sayyidina Umar. Umar ini karakternya tegas. Sopo wae ndasmu, maaf. Siapa saja yang berhadapan dengan Rasulullah, hadapi saya. Itu Umar, tegas. Tegas di dalam keadilan, sesuai dengan hukum-hukum. Bukan tegas pada kilometer 50, sayang pada Pertamax. Ya. Tegas. Yang ketiga, sahabat Utsman. Utsman ini orang kaya, dermawan, tapi pemalu. Kaya, dermawan, pemalu. Dengan kemaluannya itu, dengan rasa pemalu itulah. Nah inilah, kalau tidak terbiasa begitu, pakai bahasa itu susah. Dengan sifat pemalunya itulah, malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman. Siapa yang bilang Rasulullah? Jadi ketika Rasulullah ada dalam rumah dikunjungi oleh Sayyidina Abu Bakar,
Rasulullah menyambutnya dengan biasa, pakai baju biasa saja, berpakainya biasa apa yang ada. Begitu masuk Sayyidina Umar juga sama, pakai baju biasa. Tapi begitu Sayyidina Utsman memanggil dari luar, siapa? Sayyidina Utsman, tunggu. Rasulullah ganti baju. Ganti baju. Hormat kepada Utsman. Padahal Utsman itu mantunya baginda Rasul. Sayyidina Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau dikunjungi oleh mertuamu Abu Bakar dan dikunjungi oleh Sayyidina Umar, engkau biasa saja, tidak memberikan respon yang luar biasa sebagaimana engkau menyambut Sayyidina Utsman. Aku malu kepada Sayyidina Utsman. Malaikat saja malu. Apalagi, nah kalau kita mah enggak, manggil Utsman aja. Sementara Sayyidina Umar, iblis, jin, takut berpapasan dengannya. Sampai-sampai ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin melihat bagaimana kuburan Sayyidina Umar, bagaimana malaikat Munkar dan Nakir menjumpai Umar, apakah berani membentak. Maka Allah kabulkan. Sayyidina Ali bisa melihat bagaimana dua malaikat mendatangi Umar. Dibentak, lu nggak tahu siapa gua temennya Muhammad. Gak jadi disayang Muhammad Rasulullah. Malaikat aja dibentak dalam kubur. Itulah Sayyidina Umar. Yang keempat, Sayyidina Ali. Ali ini adalah ilmuwan, orang pintar. Maka sebutnya lautan ilmu adalah baginda Rasul, pintunya adalah Sayyidina Ali. Orang yang bijaksana, cerdas, dan pintar. Jadi 4 karakter itu yang harus dimiliki oleh suatu organisasi manakala organisasi itu ingin maju. Pertama, ada yang sabar, yang senantiasa membimbing dan nasihati. Kedua, ada yang berani pasang badan manakala ada yang mengganggu. Ketiga, ada dermawannya, manakala butuh, jangan terus saja digini-giniin tapi isinya ya segitu lagi. Dan ada pemikirnya. Meskipun dulu nggak ada ijazah, tapi beliau pemikir, Sayyidina Ali ini. Meskipun nggak ada ijazah, luar biasa. Jadi kalau ada 4 pilar itu, insya Allah satu organisasi pasti akan sukses. Udah 15 menit ya. Sudah selesai? Sudah cukup. Sedikit lagi. Perang yang pertama dilakukan oleh baginda Rasul adalah perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Ini berat perang. Kenapa berat? Jumlah umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak lebih dari 77 orang. Sisanya dari kaum Ansor. Berangkat 313 menuju Badar. Jaraknya kurang lebih 140 kilo. Kira-kira dari sini ke Anyer. Hanya dengan unta 70 dan kuda 3. Satu unta ditunggangin 3-4 orang. Baginda Rasul bawa unta 1 ditundangi bagi Rasul, Sayyidina Ali, dan 1 lagi sahabat keponakannya, bergantian. Berarti yang lainnya berjalan kaki menempuh 140 km untuk berperang. Bulan puasa. Celakanya menang perang. Dibawalah para tahanan-tahanan. Celakanya tahanan itu ada pamannya baginda Rasul, Al-Abbas. Ada juga mantunya Rasul, suaminya Zainab. Coba mantu dan paman memerangi baginda Rasul. Luar biasa. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam menegakkan kebenaran, pastilah ada rintangan, tidak mudah. Baik rintangan itu sifatnya celaan, maupun rintangan sifatnya pujian. Dipuji-puji akhirnya lupa berpikir dan akhirnya jatuh.
Begitu kan? Kalau dipuji-puji akhirnya kita banyak ngutang. Ya, karena dipuji-puji. Jadi kehancuran itu bisa dirintangi ataupun bisa dipuji. Oleh karenanya kita waspada. Cuma yang berbagian terakhir, ketika orang-orang pulang dari Badar dengan segala kepenatannya, ini adalah hadis doif katanya, tapi masyhur. Rasulullah bersabda bahwa kita baru saja pulang dari peperangan kecil, ya. Roja'na minal lupa saya. Bos, pintar saya ternyata ya. Kita menghadapi perang yang lebih besar. Sahabat bingung. Perang apa ya Rasulullah yang lebih besar? Kata bagian Rasulullah adalah perang melawan hawa nafsu atau perang melawan hati. Kita sekarang ini sedang berperang. Allah memberikan kemudahan. Allah melipatkan pahala bagi mereka yang mau ibadah. Tapi nyatanya masjid kita nggak pernah penuh. Kenapa? Karena memang berat melawan hawa nafsu. Karenanya alhamdulillah kita yang berada di masjid ini, baik yang 5 waktu maupun yang sekali-sekali karena kesibukan dan lainnya, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.